괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Saatnya berpetualangan, datang ke taman pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas pelangi dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Pengertian otoritas jasa keuangan merupakan lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Prinsip-prinsip otoritas jasa keuangan. Yang pertama, prinsip kemandirian. OJK beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak lain, termasuk pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan. Yang kedua, prinsip transparansi. OJK menjalankan tugasnya dengan transparan, memastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan kebijakan, regulasi, dan pengawasan disampaikan secara terbuka kepada publik. Yang ketiga, prinsip akuntabilitas. OJK bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang diambil, serta memastikan bahwa setiap kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip kreditabilitas. OJK berusaha menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan dengan melaksanakan tugas dengan profesional dan bertanggung jawab. Yang kelima, prinsip perlindungan konsumen. OJK memastikan bahwa hak-hak konsumen dalam sektor jasa keuangan terlindungi dengan baik melalui pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tepat. Yang keenam, prinsip keberlanjutan. OJK mempromosikan praktik keuangan yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif. Yang ketujuh, prinsip integritas. OJK menekankan pentingnya integritas dalam setiap tindakan dan keputusan, memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sektor jasa keuangan bertindak secara etis dan jujur. Yang kedelapan, prinsip kepastian hukum. OJK bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa setiap regulasi yang dikeluarkan memiliki kepastian hukum yang jelas. Adapun tujuan dibentuknya otoritas jasa keuangan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan yang pertama terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dasar hukum otoritas jasa keuangan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011. Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia sebagai bank sentral dialihkan pada Otoritas Jasa Keuangan. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Pasal 5 yang menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas Otoritas Jasa Keuangan dalam Pasal 6 Undang-Undang juga menyebutkan mengenai tugas dan pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, dan C. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, serta lembaga. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam Pasal 6, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang yang pertama, menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini. Yang kedua, menetapkan peraturan undang-undang di sektor jasa keuangan. Yang ketiga, menetapkan peraturan dan keputusan Otoritas Jasa Keuangan. Yang keempat, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan.
Yang kelima, menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, menetapkan mengatur mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Wewenang otoritas jasa keuangan dalam sektor perbankan. Dalam melaksanakan tugas, pengaturan, dan pengawasan di sektor perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, otoritas jasa keuangan juga mempunyai wewenang yaitu huruf A, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi yang pertama, perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Dan yang kedua, kegiatan usaha bank antara lain sumber dana, penyediaan dana, hibridasi produk, dan aktivitas di bidang jasa. Huruf B, pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit rasio, pinjaman terhadap simpanan, dan pencadangan bank. Laporan bank yang berkaitan dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit atau uji kredit, dan standar akuntansi. Yang C, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank meliputi yang pertama, manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip memperkenalkan nasabah dan anti pencucian uang, dan yang terakhir pencegahan terorisme dan kejahatan perbankan. Yang D, pemeriksaan bank. Hubungan kelembagaan antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Indonesia adalah negara yang menganut konsep negara kesejahteraan yang tercermin dalam tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Bank Indonesia atau BI bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah melalui kebijakan moneter. Namun, sejak 1 Januari 2014, tugas pengaturan dan pengawasan perbankan beralih dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, meskipun demikian, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan tetap berkoordinasi erat dalam pengaturan perbankan, termasuk perbankan syariah, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia memiliki hubungan yang erat dalam pengaturan maupun pengawasan bank, termasuk dalam bank syariah dan UUS. Pada sub berikut, penulisan akan mencoba menelaah peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah di Indonesia. Bom bam bam bom bom bam 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 bam